Kakek, untuk membuktikan manusia dan hewan bisa menikah, mengunci kakak di kandang kambing bersama kambing hitam semalaman. Keesokan harinya, kakak ditemukan tewas di kandang. Kakek, bukannya marah, malah bertepuk tangan, karena perut kakak membesar seperti bola. Kejadian ini menggemparkan penduduk desa. Mereka berkerumun di depan halaman kami, berbisik-bisik. Paman Chen, yang berpengalaman, berkata kepada kakek dengan wajah muram. Paman Li, kondisi gadis ini tidak wajar. Melihat ini, kakek tertawa kecil, menepuk kepala kambing hitam. Kau memang berguna, sobat tua. Semalam saja sudah berhasil menanam benih. Bagus, bagus, bagus sekali. Aku tak mengerti maksud perkataan kakek. Apa kakakku hamil anak kambing? Wajah Paman Chen menjadi sangat buruk. Ia menatap kakek tajam. Paman Li, maksudmu, perut ini karena, ia melirik kambing hitam. Kakek melotot pada Paman Chen. Kau bocah kecil. Apa yang kau tahu? Urusan keluargaku bukan urusanmu. Kambing hitam di sampingnya mengembik 2 kali. Seolah-olah setuju dengan kakek. Paman Chen menghentakkan kaki dengan kesal. Kau akan menghancurkan kita semua. Jika monster ini lahir, semuanya akan berakhir. Kakek mengambil kapak pembelah kayu, dan mengayunkannya ke arah Paman Chen. Paman Chen terpaksa mundur dari halaman. Pergi, pergi kalian semua. Kakek membanting pintu. Kalian semua tidak tahu apa-apa, gumamnya. Lalu, tatapannya tertuju padaku. Dong, cepat bawa kakakmu ke tempat tidur. Dia akan segera melahirkan. Aku menggelengkan kepala tanpa sadar. Kakek menamparku dengan keras. Takut apa? Dia kakakmu. Apa dia akan memakanmu? Malam ini kau jaga kakakmu baik-baik. Kalau bayi ini tidak lahir, ku bunuh kau. Aku terlalu takut untuk menolak. Aku menggendong kakak ke dalam kamar. Nada suara kakek melunak. Tenang saja. Tidak akan terjadi apa-apa. Anak keluarga Chen itu pembohong. Pasti dia merencanakan sesuatu yang buruk. Percayalah padaku, aku tidak akan menyakitimu. Kakek kemudian mengelus kambing hitam dan menggumamkan sesuatu. Kambing hitam menatapku dengan penuh arti. Mengembik panjang. Malam harinya, aku menjaga kakak di samping tempat tidurnya. Aku bisa melihat sesuatu bergerak di dalam perutnya. Seolah-olah ingin keluar. Rasanya seperti siap untuk menerobos perut kakakku dan meloloskan diri kapan saja. Entah kakek pergi kemana. Hanya kambing hitam yang terus mengawasi jendela kamar kami dari kandang. Tatapannya mesum, seolah-olah mengenang kejadian semalam dengan kakak. Mungkinkah seekor kambing memiliki ekspresi seperti itu? Terbayang penderitaan kakak semalam, membuatku ingin memanggangnya. Aku memelototinya dan menutup tirai jendela. Saat berbalik, kulihat kakak duduk. Kakak duduk, aku bergidik ngeri, hampir ngompol. Kak, kau belum mati? Kakakku seperti tidak mendengar. Dia duduk tegak dengan tatapan kosong. Kak, aku memanggilnya lagi dengan ragu. Dia masih tidak bereaksi. Aku memberanikan diri berjalan ke tepi ranjang. Saat aku sampai di sampingnya, sebuah tangan tiba-tiba menyentuh pundakku. Aku hendak berteriak, tetapi mulutku dibekap dari belakang. Set, jangan berisik. Aku menoleh dan melihat suara itu ternyata Paman Chen. Dia mendiamkanku lalu menunjuk ke arah kakakku. Ketika aku menoleh kembali, kakakku sudah berbaring dengan mata terpejam. Seolah-olah dia tidak pernah duduk sebelumnya. Kau lihat tadi, dendam kakakmu sangat kuat. Bahkan setelah mati pun dia tidak tenang. Apalagi dia dinodai oleh binatang itu. Dia pasti tidak akan pergi dengan mudah. Maksud paman, kakakku akan menjadi hantu? Tanyaku. Tentu saja, Paman Chen menatap perut kakakku. Sekarang, hanya ada satu cara untuk membuat kakakmu tenang. Tergantung apakah kau bersedia membantunya. Bagaimana aku bisa membantunya? Tanyaku bingung. Malam ini kakakmu pasti akan melahirkan monster. Kau harus mencekiknya sebelum monster itu membuka matanya. Kalau tidak, jiwa kakakmu akan menyatu dengan monster itu. Dan dia tidak akan pernah bisa reinkarnasi. Aku menatap Paman Chen dengan ragu. Serius, bagaimana Paman tahu? Paman Chen mencibir. Kalau kau tidak percaya, tanyakan saja langsung pada kakakmu. Kakakku sudah mati. Bagaimana aku bisa bertanya? Belum selesai aku bicara. Aku merasakan hawa dingin di belakangku. Dong, kakak sakit. Aku menoleh dengan kaku. Aku melihat kakakku memiringkan kepalanya. Air mata darah mengalir dari sudut matanya. Dong, tolong aku. Aku sangat menderita. Aku berlutut di samping ranjang kakakku. Kak, maafkan aku. Ini salahku. Aku tidak melindungimu. Aku bersujud berkali-kali kepada kakakku. Dia mendesah berat lalu terdiam. Aku mendongak. Kakakku kembali seperti semula. Jelas sekali kakekmu menggunakan ilmu sesat. Kurasa dia ingin menggunakan kandungan kakakmu untuk melatih hantu cilik. Langkah terakhir latihan hantu cilik adalah menyerap energi yang murni dari seorang anak laki-laki. Paman Chen mendekat dan berbisik. Dong, kakekmu tidak pernah berniat membiarkanmu hidup. Paman Chen memintaku untuk memikirkannya sendiri lalu pergi melalui jendela. Saat aku kebingungan, terdengar suara langkah kaki dari pintu. Dong, Chun sudah melahirkan? Belum, Kek. Lu memanggil dukun beranak? Aku tidak tahu cara membantu persalinan. Dia mengabaikanku dan mondar-mandir di depan pintu. Beberapa saat kemudian, dia bertanya lagi. Dong, Chun sudah melahirkan? Belum, Kek. Mungkin kakek bisa masuk dan melihat? Dia masih mengabaikanku. Suara langkah kaki masih terdengar di depan pintu. Tapi aku merasa ada yang aneh dengan suara langkah kaki itu.
Beberapa saat kemudian, dong, Chun sudah melahirkan, aku mengerutkan kening dan tidak menjawab. Suara langkah kaki di depan pintu tiba-tiba berhenti. Dia bergumam, tidak mungkin, seharusnya sudah waktunya. Lalu dia menggedor pintu 2 kali. Dengan suara keras dia berkata, ambil pisau dan belah perut kakakmu. Aku terkejut dan hendak menolak. Tapi aku mendengar suara dari gerbang halaman. Melalui celah tirai, aku melihat kakek masuk dari halaman. Punggungku merinding, jika kakek baru saja kembali. Lalu siapa yang berbicara denganku di pintu tadi? Dong, apakah kakakmu sudah melahirkan? Aku melihat kakek berjalan menuju rumah. Tak lama kemudian, dia membuka pintu dan masuk. Dia melihat perut kakakku dan mengerutkan kening. Belum lahir juga, tidak berguna, kakek. Tadi kakek tidak ada di sini, kan? Aku jelas mendengar. Aku ingin menceritakan apa yang baru saja terjadi kepada kakek. Tetapi aku melihat kambing hitam di luar pintu menatapku. Dengan tatapan jahat, hatiku berdebar kencang. Aku segera mengalihkan pandanganku, mencoba menghilangkan pikiran mengerikan itu. Bagaimana mungkin kambing bisa berbicara? Mendengar apa? Kakek menatapku. Aku menggelengkan kepala. Lebih baik aku bercerita nanti saat kambing itu tidak ada. Lagi pula, melihat sikap kakek terhadap kambing itu, dia pasti tidak akan mempercayaiku. Kalian berdua sama-sama tidak berguna, kata kakek sambil berjalan langsung ke arah kakakku. Dia membuka celana kakakku dan melihat ke dalam, sambil menekan perut kakakku dengan satu tangan. Kenapa belum keluar juga? Dia mondar-mandir di sekitar kakakku. Kenapa belum keluar juga? Kambing hitam itu juga ikut mengembik. Kakek dan kambing itu tampak cemas. Tiba-tiba, tatapan kakek tertuju pada gunting di dekatnya. Dia ragu sejenak, lalu mengambil gunting itu, dan mengarahkannya ke perut kakakku. Jangan, aku ingin mencegahnya. Tapi kambing hitam itu menggigit lenganku. Rasa sakit yang luar biasa membuat pandanganku gelap. Aku tidak ingat apa yang terjadi selanjutnya. Samar-samar, aku seperti melihat kakek mengeluarkan sesuatu yang berbulu hitam seluruh tubuhnya dari perut kakakku. Lalu kakek melihat kambing hitam itu, seolah-olah telah memutuskan sesuatu, dan memakan makhluk berbulu hitam itu sedikit demi sedikit. Ketika aku terbangun, kakek sedang duduk di samping tempat tidurku, menatapku sambil tersenyum. Aku terduduk. Kakakku, monster itu, melihatku kebingungan. Kakek mengetuk kepalaku dengan pipa rokoknya. Tidak apa-apa, semua sudah berlalu. Makhluk itu tidak selamat. Dikubur bersama kakakmu di belakang bukit. Dikubur, bukankah dimakan olehnya? Aku pergi ke halaman dengan penuh kebingungan. Kulihat banyak orang berkumpul di luar halaman. Mereka datang untuk melihat monster apa yang dilahirkan kakakku. Paman Chen menatapku dengan cemas. Aku menggelengkan kepala tanpa daya. Dia tampak kecewa dan menghela nafas berat. Paman Li, kau akan membuat seluruh desa ikut terkubur. Kakek mendengus. Tidak ada apa-apa. Chun memang melahirkan monster kecil. Tapi sudah kubunuh dan kubur di belakang bukit. Tenang saja. Dia melirik kambing hitam di kandang. Aku sudah lama hidup dengan teman lama ini. Aku sudah menganggapnya seperti manusia. Aku hanya memenuhi satu keinginannya. Paman Li, kau benar-benar baik pada kambing tua ini. Bahkan cucumu sendiri kau abaikan. Apa dia ayahmu atau ibumu? Seseorang menyindir. Penduduk desa lainnya ikut menyoraki. Lagi pula, ini pertama kalinya mereka melihat seseorang melakukan hal seperti ini untuk seekor hewan. Kakekku tidak marah. Dia lebih baik padaku daripada ayahku. Saat aku hampir mati kelaparan, dialah yang menyelamatkanku. Nyawaku ini diberikan olehnya. Apa yang tidak bisa kulakukan untuknya? Paman Chen mengerutkan kening. Paman Li, apakah kambing normal bisa hidup selama itu? Kau yakin itu masih kambing? Menghadapi pertanyaanku, kakek terkekeh. Chen, anak muda, jangan terlalu banyak membaca novel. Ayo, lihat. Ini bukan kambing. Lalu apa? Mungkinkah manusia? Semua orang berkumpul untuk melihat kambing hitam itu. Secara tampilan, memang terlihat seperti kambing biasa. Tidakkah kau takut kambing ini akan memakanmu dan dong di malam hari? Paman Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Mendengar perkataan Paman Chen, kakekku tertawa. Bagaimana mungkin kambing memakan manusia? Kambing normal tentu saja tidak memakan manusia. Tapi begitu ia merasakan daging manusia, semuanya akan berbeda. Paman Chen menatapku. Aku gemetar dan mengangkat tanganku. Yang digigit kambing hitam. Kakekku tertegun. Digigit kambing hitam? Aku mengangguk. Kakekku mengerutkan kening. Kau pasti salah ingat. Kambing tidak menggigit. Sebelum Paman Chen berbicara, kakekku mulai mengusir orang-orang. Sudah, bubar. Aku masih harus memasak makan siang untuk cucuku. Melihat tidak ada lagi yang menarik untuk ditonton, mereka semua pergi. Hanya Paman Chen yang terus menatap kambing hitam itu. Kau benar-benar tidak melihatnya mirip manusia? Kakekku mengerutkan kening. Pergi. Jangan bicara omong kosong. Paman Chen menatapku, lalu pergi sambil mengibaskan lengan bajunya. Kakekku berdiri di pintu kandang kambing, melihat kambing hitam yang bersembunyi di pojok. Mirip manusia apanya, itu hanya seekor hewan. Aku tertegun. Kakekku selalu baik pada kambing hitam itu. Kenapa dia memakinya sebagai hewan? Kambing hitam itu tidak terima dengan kata-kata kakek. Ia tiba-tiba bergegas keluar.
tetapi ditendang kembali oleh kakekku. Harus tetap di tempat yang seharusnya untuk seekor hewan. Dia menoleh padaku. Dong, kau setuju, kan? Aku tertegun dan segera mengangguk. Dia terkekeh dan menghisap rokok lintingnya. Tetapi malah terbatuk-batuk. Dasar, ambil saja. Setelah mengatakan itu, dia melemparkan rokok lintingnya ke kandang kambing. Mengenai kepala kambing hitam. Hari itu, masakan kakek sangat tidak enak. Bahkan dagingnya tidak matang dan masih berdarah. Aku cuma makan nasi putih saja. Lauknya tidak kusentuh. Kakekku memarahiku karena membuang-buang makanan. Lalu dia melahap semua dagingnya dengan lahap. Aneh, sejak kakek makan bayi aneh itu, dia jadi aneh. Malam harinya, aku terbaring di tempat tidur dan teringat kakakku. Sejak ibuku meninggal saat melahirkanku, ayahku pergi bekerja ke kota. Dia pulang setahun sekali. Nenekku juga meninggal 2 tahun lalu. Di rumah hanya tersisa kakek dan kakakku. Sekarang kakakku juga sudah tidak ada. Saat aku merasa sangat sedih dan sesak napas, terdengar suara pelan di pintu. Dongzi, suara itu terdengar seperti suara kakekku. Aku tidak menjawab. Sudah tidur, dia mengetuk pintu. Melihat aku tidak merespon, terdengar langkah kaki mondar-mandir di depan pintu. Aku tiba-tiba teringat semalam. Rasa gelisah muncul di hatiku. Apakah yang di depan pintu benar-benar kakekku? Sudah tidur ya? Dia masih bergumam sendiri. Kemudian langkah kaki berhenti. Aku menahan napas, melihat gagang pintu bergerak. Untungnya aku mengunci pintu, jadi dia tidak bisa membukanya. Aku membenamkan kepalaku di bawah selimut. Hanya menyisakan sedikit celah. Kebetulan, celah itu tepat mengarah ke celah antara lantai dan pintu. Di sana ada mata kuning, menatapku tajam. Itu mata kambing hitam. Aku menceritakan hal ini pada Paman Chen. Dia terdiam sejenak. Maksudmu, kambing hitam itu bisa menirukan suara manusia? Kedengarannya tidak masuk akal, kan? Tapi aku benar-benar mendengarnya. Dan tadi malam, dia berbaring di lantai, mengintipku dari celah pintu. Aku melihat sekeliling, memastikan tidak ada orang lain. Lalu melanjutkan dengan suara pelan. Dan kakek juga aneh. Malam itu, aku melihat kakek memakan bayi monster yang dilahirkan kakakku. Paman Chen awalnya tampak terkejut, lalu mengangguk mengerti. Ini ilmu tukar jiwa. Sepertinya kakekmu terkena tipuan kambing hitam itu. Dia pikir dia bisa hidup abadi. Padahal dia malah membantu kambing hitam itu menjadi manusia. Sementara dirinya sendiri menjadi hewan. Mana mungkin, mungkinkah kakekku berubah menjadi kambing itu? Aku mengerutkan kening. Paman Chen menatapku dengan yakin. Coba pikirkan baik-baik, tingkah laku kakekmu 2 hari ini. Apakah ada yang berbeda dari biasanya? Berbeda. Aku tiba-tiba teringat sesuatu. Kakekku tidak pernah memukul atau memarahi kambing hitam itu. Tapi 2 hari ini dia memarahinya sebagai hewan. Dan dia sudah merokok seumur hidupnya. Tapi tiba-tiba berhenti. Melihat ekspresiku, Paman Chen menepuk pundakku. Aku tidak akan mencelakaimu. Sekarang yang terpenting adalah kita harus menghentikan kambing hitam itu. Kalau tidak, kakekmu akan benar-benar berubah jadi kambing selamanya. Aku bingung harus berbuat apa. Kakekmu mengubur kakakmu di mana? Tanya Paman Chen. Katanya di bukit belakang. Kita lihat, kita butuh bantuan kakakmu untuk masalah ini. Aku mengikuti Paman Chen ke bukit belakang. Tak lama kemudian, kami menemukan mayat kakakku di pemakaman umum. Perutnya terbelah, ususnya dimakan anjing liar. Aku memeluk kakakku dan air mataku mengalir deras. Kenapa kakakku, orang yang begitu baik, masih harus menderita seperti ini setelah meninggal? Paman Chen memeriksa perut kakakku. Dia bergumam, seharusnya tidak begini. Paman cari apa? Tanyaku. Dia melihat sekeliling. Tiba-tiba, dia mengangkat mayat kakakku. Aku gemetar. Di bawah tubuh kakakku ternyata ada makhluk kecil berbulu hitam. Makhluk kecil itu membuka matanya. Matanya berwarna kuning, seperti kambing hitam itu. Aku merinding melihatnya. Dengan agak bersemangat, Paman Chen mengangkat makhluk kecil itu. Aku tahu ada lebih dari 1 di perut kakakmu. Dengan ini, kita bisa memastikan apakah kakekmu benar-benar kambing hitam itu. Paman Chen membawa makhluk kecil itu kembali ke desa. Dia menyuruhku mencari cara untuk mengambil darah kakek, lalu meneteskannya bersama darah makhluk kecil itu. Aku menyembunyikan makhluk kecil itu di lemari. Lalu aku terus memikirkan cara untuk mendapatkan darah kakek. Saat aku sedang bingung, tiba-tiba terdengar jeritan kakek dari halaman. Aku segera berlari keluar. Aku melihat kambing hitam itu menanduk kaki kakek. Ada luka di kakinya, dan darah terus mengalir. Dasar hewan, lihat saja. Aku akan menyembelihmu. Kakek berkata sambil mengambil pisau. Tapi karena kakinya terluka, dia berjalan terlatih-tatih. Kambing hitam itu menatapku, seolah memberi isyarat. Aku mengambil handuk bersih dari kamar dan berlari keluar. Kakek, hentikan dulu pendarahannya. Nanti bisa infeksi. Aku menutup luka di kaki kakek dengan handuk. Kakek mengernyitkan dahi tapi tidak melarangku. Dia terus menggerutu. Kelihatannya hewan ini harus disingkirkan. Nanti sore aku akan merebusmu jadi sup kambing. Aku semakin yakin dengan perkataan Paman Chen. Kambing hitam itu pasti bertukar jiwa dengan kakek. Sekarang kambing hitam itu ingin membunuh kakek untuk menghilangkan jejak. Dan kakek tahu hanya aku dan Paman Chen yang bisa membantunya. Makanya dia sengaja membiarkanku mengambil darah kambing hitam itu. Aku melihat kambing hitam yang sudah diusir kembali ke kandang.
Tatapannya penuh harap. Sore harinya, kakek benar-benar menyalakan kompor, merebus air dan mengasah pisau. Dia benar-benar ingin menyembelih kambing hitam itu. Dong, cuka di rumah habis. Belikan sebotol. Kakek menatapku saat dia berjalan menuju kandang kambing dengan pisau di tangannya. Kambing hitam di dalam kandang itu berlari panik. Ia menatapku dengan cemas. Sepertinya ia ingin aku melakukan sesuatu untuk menghentikan kakek membunuhnya. Tepat saat kakek melangkah masuk ke kandang kambing, pintu halaman terbuka. Paman Chen datang bersama kepala desa dan penduduk desa lainnya. Tentu saja, kebanyakan dari mereka datang untuk menonton. Kalian mau apa? Kakek mengerutkan kening. Jangan bilang kalian datang untuk meminta daging kambing. Apa itu benar-benar kambing? Paman Chen mencibir. Tahu, apa kau benar-benar Paman Li? Kakek terdiam. Apa maksudmu? Paman Chen menceritakan tentang kakek yang mencoba untuk hidup abadi dengan cara yang salah, dan akhirnya diperdaya oleh kambing hitam. Dia menjelaskan bagaimana kakek bertukar jiwa dengan kambing hitam. Setelah mendengar itu, kakek tertawa terbahak-bahak. Chen apa kau sudah gila? Dengarkan apa yang kau katakan. Siapa yang akan percaya? Kakek memandang kepala desa. Menurutmu, apakah aku kambing hitam? Pernahkah kalian melihat kambing yang bisa berubah menjadi manusia?